mungkin namanya kamar kecil, tapi dikasih WC, dikasih jamban. Gimana nyebarnya? Secara ilmu toharoh itu udah keliru, betul nggak kok? Betul. Dimana kalau kita dulu belajar di sekolah di madrasah, Serang ini kan kota 1000 kiai sejuta santri. Belajar tak ilmu atau adat bersuci. Oh, ditanya, betul nggak kok? Kok bisa dengan anggaran 134 juta bikin toilet nggak ada airnya? Kok bisa ya? Itu kita meminta transparansi anggaran dan pertanggungjawaban kepada mereka. Ya, di rumah 2 juta cukup. 1 juta cukup. Kalau bikin pembayaran, ya. Tapi ini dengan 134 juta nggak cukup. Bikin ada bangunan tapi nggak ada air. Dan anggarannya itu memang anggaran itu anggaran dari nasional. Dan sifatnya memang miliaran kalau diakumulasi. Tapi tetap saja anggaran dari nasional itu dilimpahkan kepada daerah dan RAB yang membuatnya adalah daerah. Betul kan kawan? Kita penasaran isi RAB-nya itu apa? Kok bisa bikin toilet gak ada airnya? Itu toilet apa? Lucu. Toilet binatang. Oke gitu. Iya, pikir memang kayak jasa kosong. Itu dia, kita perlu kritis itu. Tandanya kan kita mubazir, betul nggak? Saya yakin nggak mungkin ada. Nggak mungkin petukang orang Serang nggak bisa bikin toilet yang bisa sampai nggak ada airnya. Pasti bisa, betul nggak? Tapi kok ini ada sekali lagi kasus toilet, anggarannya ratusan juta, peruntukannya jelas-jelas untuk toilet, tapi justru malah malfungsi, malah tidak berfungsi secara baik gitu, toilet, karena tidak ada air. Kedua, yaitu yang kita ingin mengingatkan kepada Pemkot Serang, jangan sampai lagi ada kejadian-kejadian seperti penganggaran yang tidak elok, yaitu menganggarkan ikan arwana untuk ditaruh di ruangan Bapak Wali Kota yang nilainya puluhan juta, dan ketika diminta jawabannya itu unik, sangat unik, yaitu daerah lain miliaran. Wah, berarti kan itu dianggap biasa. Menurut kami itu tidak biasa, itu keliru. Harusnya anggaran puluhan juta itu dialokasikan lebih baik ke guru, lebih baik dikasih ke gaji honorer atau direkofusing kemana kek, penanganan COVID kek, daripada beli atau bukan beli sih ya, sewa akuarium, beli pakan ikan arwana yang cuma dibuat hiasan-hiasan. Betul kan kawan? Kalau kita belajar, dulu ada dinasti besar, namanya dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Utsmani, Turki Ottoman itu kan ya. Mereka itu nggak kita bahas Abbasiyah aja. Abbasiyah hancur karena penguasanya, pemimpinnya hidup bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Apakah kota Serang saat ini sedang selangkah lebih dekat pada kehancuran? Kita mengingatkan supaya pemerintah kota Serang ini tidak selangkah lebih dekat pada kehancuran. Betul kan kawan? Dan kita di sini mengingatkan daripada anggaran itu dipakai buat tadi itu sewa ikan arwana, nggak jelas, ya kan ya? Lebih baik dialihkan Pak ke hal yang lebih bermanfaat. Entah itu subsidi pertanian kayak bibit, benih, buat yang dikasih semen, buat nanam padi, atau mungkin subsidi kapal, buat nelayan, atau mungkin buat PKM, ataupun honor, terserah. Intinya yang tepat dan juga memberikan banyak manfaat. Betul kawan? Selanjutnya, kita ingin mengingatkan kepada Pemkot Serang bahwasannya Pemkot Serang sudah berjanji akan segera membuat dan mengesahkan peraturan wali kota untuk melandasi teknis penyelenggaraan pemberdayaan disabilitas yang baik dan ramah. Paham kan kawan? Tapi sampai sekarang peraturan wali kota ini tidak juga dibuat dan disahkan. Betul kan kawan? Kalau alasannya udah dibuat, mana? Kalau ngomongnya disahkan, apa buktinya? Kita
kita minta bukti dan pertanggungjawaban itu. Betul kan kawan? Karena kalau diakumulasi ada sekitar 12.000 penyandang disabilitas di kota Serang. Dan mereka itu manusia. Mereka sama derajatnya di hadapan Allah, karena yang membedakan hanyalah iman dan takwanya. Betul kan kawan? Tapi kok mereka yang manusia ini dan dianggap minoritas tidak diberikan hak-haknya secara baik, yaitu hak untuk diberdayakan secara optimal. Dan kita mengingatkan lagi kepada Pemkot Serang, karena nanti Pemkot Serang atau pimpinan atau wali kota atau wakil wali kota di kota Serang akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Betul kan kawan? Nanti ketika ditanya sama malaikat, hei bapak tit, saya nggak menyebut nama, biar sadar aja. Kamu waktu di dunia memang gak ada yang ngingetin bahwasanya kamu harus berlaku adil. Gak ada. Ditunjukin videonya. Ini anak saya, ini ngingetin. Tapi kenapa kamu tutup telinga, tutup mata, tutup hati, tutup perasaan? Padahal kamu punya kuasa. Dan padahal pemimpin adalah tangan Allah di muka bumi untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Al-Quran. Betul kan kawan? Perihal disabilitas gak bisa cuma dikasih dalil. Betul kan kawan? Harus ada hal yang sifatnya itu memaksa, yaitu peraturan. Dan yang bisa dan berwenang untuk melakukan itu adalah kepala daerah atau pimpinan. Betul kan kawan? Maka dari itu kita mengingatkan Pak, kita selalu mengingatkan, gak bosan-bosan demo, gak bosan-bosan ini gak demo, kita cuma bermukim. Betul kan kawan? Betul. Bermukim di rumah rakyat, mengingatkan kepala daerah yang telah diberikan mandat oleh rakyat untuk menyelesaikan tugas-tugasnya secara baik. Dan kalaupun kita diminta untuk berkontribusi lebih aktif, kita siap. Betul kan kawan? Lawang kita sampai nyari data disabilitas 12.000 itu ketemu. Dan ketika kita compare dengan Dinsos, jauh sekali perbedaan. Itu kan tanda bahwasanya kita ini serius. Dan kita bakal bisa menemukan anggaran mubazir sampai 10 miliar. 10 miliar itu tidak kecil. 10 miliar itu dihabiskan janganlah cuma untuk perjalanan dinas, ini lagi pandemi, ngapain perjalanan dinas keluar kota, ngapain jalan-jalan, bisa zoom meeting, betul kan? Atau buat malah dibeliin baju dinas. Baju dinas itu kalau di kota Tangerang itu viral, baju dinas mahal. Kota Serang itu lebih mahal sebenarnya, tapi belum kita blow up kita itu. Karena menunggu sadar Pemkot Serang. Yang kemudian yang kita tuntut pada hari ini adalah kita meminta Pemkot Serang untuk hadir menemui kami di sini dan memberikan penjelasan. Kalau memang salah ya katakan, mohon maaf saya salah dan saya siap mengevaluasi. Betul kan kawan? Kalau memang kita yang salah, coba klasifikasi. Bukan dalam bentuk represivitas, bukan dalam bentuk dalih kebohongan, tapi memang kejujuran. Karena apabila kita berbicara dari hati, pasti akan nyampe ke hati, dari mulut nyampe ke mulut, dari pikiran nyampe ke pikiran. Betul kan kawan? Maka tidak bosan-bosan, marilah kita bersalawat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Pemkot Serang diberikan hidayah, petunjuk dan kemudahan menuju jalan kebenaran. Betul kan kawan? Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu